terkait dengan informasi penghutan jenis tsunami ini. Ivan, bisa Anda ceritakan detik-detik ketika gempa terjadi? Ya, ketika gempa yang memang cukup kuat tadi, yang saya rasakan dan beberapa masyarakat di Kota Weda ini tempat terlihat panik karena memang sebelumnya belum pernah terjadi gempa sedahsyat ini, Valeri. Dan mereka mencoba untuk tadi menanyakan lokasi gempa dan menuju ke beberapa pesisir untuk melihat kondisi air laut yang berada di Kota Weda sendiri. Namun sampai saat ini kondisi pasca gempa sudah mulai berangsur normal, tapi ada kekhawatiran masyarakat tentang kemungkinan dini tsunami ini, Valeri. Dengan masyarakat yang khawatir pasca gempa, apakah warga masyarakat ini kembali ke rumah masing-masing atau berkumpul di suatu titik pengungsian, Ivan? Iya, miris banget sumpah. Presiden Prabowo telah menonaktifkan BPJS. Tonton videonya. Presiden memerintahkan untuk menonaktifkan BPJS PBI. Ini bukan gosip. Coba disimak. Memang sekarang ada instruksi Presiden melalui Kementerian Sosial untuk menonaktifkan BPJS Kesehatan yang desil 6-10. Kebetulan Denpasar itu kena sebanyak 24.401 jiwa. Kalian bisa bayangkan bagaimana nasib orang-orang yang selama ini menggunakan BPJS PBI-nya untuk berobat. Kalaupun memang harus dirubah menjadi BPJS Mandiri, harusnya ada aba-aba, ada instruksi untuk segera merubah. Jangan mengambil keputusan sepihak untuk menonaktifkan secara tiba-tiba. Dampaknya apa? Banyak pasien yang gagal berobat. Yang paling kasihan adalah pasien-pasien yang harus cuci darah. Kalau harus menunggu mengembalikan untuk aktifnya kartu BPJS-nya, itu butuh waktu. Sedangkan beberapa pasien butuh 2 kali dalam seminggu untuk cuci darah. Bisa bayangin nggak gimana nasib mereka? Jadi kadang kita makin nggak ngerti dengan kebijakan yang ada di negeri ini ya. Hidup Jokowi! Kacau kampung Setu. Allahu Akbar. Setu berduka Setu. Aduh. Islam itu damai, Islam itu indah. Maka tidak ada gunanya kita membenci Israel. Permusuhan hanya merusak hati kita sendiri. Kita doakan kebaikan bagi semua, termasuk mereka. Semoga Allah memberi jalan perdamaian. PBNU sudah rusak, diobok-obok agen Yahudi. Yahudi masuk kampus UI lewat jaringan Yahya Stakuf. Kalau NU masih punya martabat, harusnya akar rumput marah. Pengamat intelijen Beni Murtopolubis melontarkan kritik keras terhadap PBNU dan Universitas Indonesia UI menyusul polemik undangan akademikus pro-Israel Pita Berkovitz. Menurutnya, keterlibatan Berkowitz tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan lama infiltrasi intelijen Yahudi ke tubuh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Alan Taylor, agen Yahudi yang jadi penghubung. Benny mengungkapkan bahwa PBNU sejak lama telah dimasuki agen Yahudi yang bernama Holland Taylor, seorang tokoh think tank konservatif dari Amerika Serikat. Holland Taylor ini sudah sering dibawa ke berbagai forum internasional oleh Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya. Dari sinilah jalur koneksi ke Peter Berkowitz terbuka lebar.
Ujarnya, menurut Benny, kehadiran Berkowitz di Akademi Kepemimpinan Nasional (NU) dan kemudian di UI bukanlah kebetulan. Ini bukan insiden administratif, ini jalur infiltrasi yang sudah dipersiapkan. Tegasnya, ganda peran Yahya Stakuf di PBNU dan Universitas Indonesia. Faktor lain Horas, semangat mimbara untuk tim redaksi Sergap. Sumut, tetap solid di lapangan, tajam dalam analisa, dan selalu terdepan dalam menyuarakan fakta. Ingat, setiap tulisan kalian punya kekuatan untuk membawa perubahan. Jaga kesehatan dan teruslah berkarya. Sahabat, ada yang menarik jika Iran memenangkan peperangan ini. Apa itu? Yaitu hilangnya peluang dunia di riset atau global riset tahun 2030. Seperti dikatakan semua atau banyak orang. Yang berikutnya adalah hilang peluang Big Pharma mengambil untung dari masyarakat dengan virus, dengan vaksin dan lain sebagainya. Kemudian yang jelas sistem keuangan yang bergantung pada Rothschild, bergantung pada strategi Amerika dengan SWIFT transfernya, mendadak berubah semua. Dan ini sebuah revolusi yang baru sebenarnya. Jadi kalau saya berharap Iran menang perang ya, sahabat ditunggu komennya. Ini kok banyak banget yang dukung Israel, ada yang dukung Palestina, kan sama-sama orang Islam. Kok ribut gini, Buya? Justru itu bagus, Mas. Kok bagus, Buya?
Ya coba Mas perhatikan, apakah Mas tidak melihat, sedangkan non-muslim saja di luar sana, bahkan 2/3 atau mungkin 3/4 dunia sekarang sudah ada di pihak Palestina, bergabung dengan penderitaan Gaza, itu non-muslim. Lah muslimnya sendiri justru seperti ini, masih ada yang pro ke penjajah, ada yang pro kepada korban. Menurut apa yang kami pelajari, Mas, ini sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Berarti yang dikatakan Nabi itu terjadinya sekarang, bahwa kasus pada masa itu membelah umat kepada dua bagian. Bagian yang betul-betul beriman, di mana mereka peduli dan pro, membantu dan cinta kepada saudaranya yang dizalimi, dan bagian yang munafik, di mana mereka betul meninggalkan saudaranya, bahkan ada di barisan orang yang menjahati saudaranya. Jelas Mas, jadi dengan ini tasfiyah, terjadi filterisasi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa kamu bukanlah untuk sembarangan, kata Allah, tapi Allah ingin memisahkan antara yang baik di antara kamu dengan yang buruk. Oke Mas, jelas mudah-mudahan di sini ya. Terima kasih Buya. There is no democracy in the world. I lived in America 20 years. There was no democracy. Bill Clinton was not elected democratically. Obama was not elected democratically. They were raising funds. Donald Trump was not elected democratically. Come to Egypt. You think that Morsi was elected democratically? It was a lot of money in Tahrir Square. I saw Hillary Clinton in Tahrir Square. Give money, dollars. They wanted the Muslim Brothers to be in power because they were afraid that this revolution will bring a very revolutionary government. So they said, no, the Muslim Brothers is better. Let's support the Muslim Brothers. You know, colonial powers and imperialist powers, they prefer a religious Islamic revolution rather than a socialist revolution. There is no democratic president in the world. Who is the democratic president? Trump? Obama? Who is here in Britain? We should be clear. Democracy is an illusion. We cannot have democracy in a capitalist, imperialist, patriarchal system, religious system. Because if you remove religion and capitalism and imperialism, then you will have socialism. And then no government will be there, you know. You cannot have democracy. Because what is democracy? Democracy is real freedom. Nama saya Manim Riusiani dari Indonesia Lombok. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan Pak Henly Sunardi yang peduli kepada saya tentang kepulangan saya, masalah tenaga kerja saya di Indonesia ini, yang memulangkan dengan selamat tanggal 24 aku pulang tahun 2025. Dan aku mohon, aku keberatan karena apa? Pada sponsor ini tidak bertanggung jawab, ada namanya Pak Sahman, agar diproses hukum, dan keluarga saya juga keberatan dengan keputusan ini. Soalnya saya pulang dengan dibiaya sama Pak Hendy dari Jakarta, juga dibeliin tiket sebesar 3 juta. Ya, ini dibeliin tiket dari rumah, aku bisa pulang dengan Bapak ini. Terima kasih Pak. Dan Haji Supar juga yang proses saya juga dulu waktu aku jalan. Dan saya di perjalanan dipulangkan sama Bapak Hendy sebesar 3 juta dari Jakarta. Tadi tiket saya bisa pulang. Terima kasih Pak. Tahun ini Pak super ketat sekali, karena mungkin belajar dari tahun kemarin. Saudi Arabia itu tidak mengeluarkan visa selain visa haji,
terutama kepada 14 negara, di antaranya Indonesia. Tidak ada visa kunjungan, tidak ada visa ziarah, tidak ada visa bekerja. Yang keluar hanya visa haji. Kemarin siapa yang cerita tadi? Yang katanya udah nyampe ke Jeddah, terus pulang lagi serombongan. Karena visanya ternyata bukan visa haji. Karena nggak bisa, Pak. Iya, 7 orang berapa tuh? 17 orang ya. Suruh pulang lagi. Visanya bukan visa haji. Pemerintah Saudi ketat. Saking ketatnya, Pak, setiap jamaah itu dikasih name tag dan ada barcode-nya. Jadi ngapa-ngapain di barcode. Ya, di barcode. Jadi nggak bisa dimanipulasi sama orang lain. Nanti ke Arafah, Pak, tanggal 8 Zulhijjah, semua jamaah itu di barcode satu-satu. Selesai barcode, masuk naik bus. Selesai barcode, masuk naik bus menuju ke Arafah. Busnya penuh, langsung pintu busnya disegel. Nggak boleh dibuka. Nanti segelannya itu hanya dibuka saat mobil itu sampai di Arafah dan dibuka oleh panitia yang di Arafah. Kalau ternyata dijumpai segelannya sudah terbuka sampai di Arafah, maka satu bus itu dinyatakan tidak boleh haji. Nah, tepat sekarang, Pak. Kenapa, Pak? Karena kemarin-kemarin itu banyak supir bus yang nakal di tengah jalan ditahikin orang supaya bisa ke Arafah. Karena yang sulit itu ke Arafah, Pak. Orang bisa duduk aja, Pak, di lapangan kayak di pinggiran kayak di bawah pohon senderan, yang penting ada di Arafah kakinya. Maka dia sudah haji. Nemplok aja di Arafah, haji, Pak. Nah, sekarang ketat, nggak bisa orang ke Arafah. Jadi besok nih para teman-teman jamaah ini, jadi ketemunya jamaah haji semua, nggak ada orang lain di situ. Dan peraturan baru, Pak, jadi orang-orang yang lansia itu, Pak, keluar dari Arafah dari habis maghrib dia duluan sampai jam 10 malam. Diangkut tuh yang pakai kursi roda, yang lansia, dia tidak mabis di Muzdalifah. Muzdalifahnya lewat doang, murur istilahnya. Muzdalifah lewat, terus nyampe kemana tuh? Mina. Udah dia tinggal di tenda Mina. Maju bareng, sukses bareng, kehadiran komunitas. Sekarang adalah jembatan bagi kita untuk naik ke level. Mari kita jaga keramaian Car Free Night ini dengan senyum dan produk terbaik. Sasak Sareng Karya, bersama kita berkarya, bersama kita berdaya. Maju bareng, sukses bareng, kehadiran komunitas. Sekarang adalah jembatan bagi kita untuk naik ke level. Mari kita jaga keramaian Car Free Night ini dengan senyum dan produk terbaik. Sasak Sareng Karya, bersama kita berkarya, bersama kita berdaya. Gus Nur belak-belakan Prabowo tidak dipilih rakyat. Mari kita dengarkan kritik dari Gus Nur.
Prabowo ini sering sekali ngomong dengan PD-nya, saya dipilih rakyat, siap mati demi rakyat. Itu berulang-ulang ya. Dan di kesempatan yang lain Pak Prabowo ini sering sekali dengan gestur tubuh yang kekanak-kanakan, dia itu mencibir para pengkritiknya. Bahkan kadang-kadang menuduh bahwa siapapun yang kritik pemerintah itu didanai asing. Walaupun saya tahu, saya sadar video saya ini nggak akan ngaruh. Tapi saya tetap akan melakukan ini, kritik kritis ya, karena menggugurkan kewajiban. Bukan kepada Anda saja, kepada Jokowi dulu saya juga kritik, bahkan sampai akhirnya dipenjara, dikriminalisasi dan seterusnya. Oke Pak Prabowo, nggak usah marah, ya kan? Negara demokrasi, ya kan? Dan saya juga ngomong seperti ini, saya nggak punya kepentingan. Saya nggak pernah nyerang Anda sebagaimana pujanda, ya kan? Ada lagi Fufu Fafa, semua pendukung Jokowi itu dulu menghina Anda, merendahkan martabat Anda. Dan sekarang orang-orang itu merapat kepada Anda semua sekarang jadi penjilat semua. Nah, saya bukan penjilat Pak Prabowo. Kalau saya ngomong pedes kritis kepada Anda, itu nggak ada orang asing di belakang saya, nggak ada yang membayari saya. Saya sampai sekarang merdeka ya, bahkan saya belum jadi komisaris. Jujur Pak Prabowo, Anda itu tidak dipilih rakyat, nggak ada rakyat milih Anda. Yang milih Anda itu termul. Anda mungkin marah ya, tersinggung mungkin ya. Ya diterima dulu. Anda dipilih termul, didukung rezim terkutuk Lanatullah Jokowi 10 tahun yang lalu, dan sampai sekarang dititip anaknya yang dalam tanda petik anak haram konstitusi, hasil perselingkuhan MK dan seterusnya. Kemudian rezim terkutuk 10 tahun yang lalu itu orang-orangnya sampai sekarang masih bercokol di kabinet Anda, yang perusak, penipu, pemecah belah rakyat, yang di dalam otaknya itu hanya korupsi. Jadi kurangilah bicara saya siap mati bersama rakyat. Nggak ada, Anda nggak siap mati bersama rakyat. Anda ini masih dikelilingi termul, dikelilingi pengaruh rezim terkutuk Lanatullah 10 tahun yang lalu. Nih yang masih baru, Yakut. Coba, diduga korupsi haji ratusan miliar. Ini kejahatan serius ini. Bisa-bisanya tahanan KPK jadi tahanan rumah, dan itu jadi sorotan yang tajam oleh masyarakat. Ini artinya di dalam rezim Anda ini ya seperti ini. Belum MBG, diduga ada korupsi ya, ada monopoli, banyak kepentingan di situ, banyak murid yang keracunan. Oke Pak Prabowo, saya nggak akan bertele-tele. Sadarlah. Anda nggak dipilih rakyat, Anda dipilih didukung oleh kepentingan rezim Jokowi 10 tahun yang lalu. Ya mungkin ada curang di situ, ada macam-macam. Jadi Anda didukung termul, bukan rakyat. Kalau rakyat jujur, kalau rakyat itu sekarang udah capek ngerasakan jenengan itu, capek melihat kebijakan jenengan itu, muak, marah saja bawaannya. Nggak cocok dengan pidato, saya kejar koruptor sampai ke Antartika. Semua pidato Anda janjian dengan Amerika yang banyak pihak termasuk saya itu terlalu memberikan hak ke Amerika terlalu banyak dibanding kita, sehingga itu mengikat, sehingga beliau tidak banyak memberikan komentar tentang Iran justru, karena dalam perjanjian itu Indonesia harus ikut kebijakan Amerika. Ya, tidak bisa bertentangan ke Amerika. Walaupun dalam tanya jawab sampaikan, jangan karena tarif itu kita terlalu ikut Amerika, karena tarif itu sebenarnya tidak terlalu penting. Yang paling berbahaya juga kita wajib menyerahkan data penduduk ke Amerika. Wah, berarti itu tidak bisa itu. Negara yang kecil kayak Zimbabwe dan dengan negara Afrika menolak. Jadi walaupun kontraknya oke, batal bantuannya kalau mau minta data penduduk saya. Kita dengan tantangan boleh. Dia berhak semuanya, penduduk 280 juta kita harus kasih. Ya apapun sudah terjadi lah, dan posisi pemerintah memang dalam menghadapi Amerika itu dalam posisi yang lemah.
Butuh pemimpin demokratis, bukan memberi makan gratis. Negara ini punya rakyat, bukan punya keluargamu. Amin, Amin hanya punya doa, tidak punya paman di MK. Didukung rakyat, bukan pejabat. Di sana juga di atas itu ada mural, Mas Anies. Surabaya wani berubah. Nah, boleh. Mantap. Mana lagi? Dan di atas itu, Mas. Perubahan adalah keniscayaan. 5 hal: demokrasi, keadilan, pendidikan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Mana lagi? Butuh keadilan, bukan joget-jogetan. Yang menarik dari poster-poster ini semua, dan seperti juga semua yang datang ke sini, saya rasa yang datang ke sini memang kita semua tahu inilah bagian dari perubahan yang dilakukan di Indonesia. Pada saat kampanye pun, kampanye bicara tentang gagasan. Jadi semua yang datang ke sini datangnya membawa harapan, dan pulangnya ingin membawa perubahan. Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadi adalah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan, di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang over the past few weeks, I've been following the news about rising gasoline prices around the world, all connected to the ongoing conflict involving Iran and the disruptions at the Strait of Hormuz. And as I watched prices climbing in country after country, I kept waiting for the same thing to happen right here in Indonesia. Even though I knew Indonesia promised to continue subsidizing gas. And you know what? The price didn't change. I did a double take the first time I really noticed that. I was reading about dramatic price increases elsewhere, and then I went past a petrol station here and thought, wait, that's the same price as last month. Now, I don't pay too much attention to the prices because I usually take a go-car. I don't have my own car anymore. I just take a go-car. So, but I thought it was the same. So I started digging into that. And what I found is actually a really compelling story about a government choosing to protect its own people deliberately at significant cost during a period of genuine global uncertainty.